Oke, baik. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konteks dari manajemen resiko pada utang dan piutang. Nah, jadi manajemen resiko utang dan piutang ini tuh berkaitan dengan arus kas, modal kerja, dan juga laporan keuangan. Nah, jadi di sini yang pertama, dari sisi umum, resiko yang sering muncul itu adalah kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, dan juga potensi kecurangan. Nah, hal-hal ini tuh bisa berdampak langsung pada kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini kita masuk kepada piutang, yang dimana dalam pengelolaan piutang ini tuh perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara meningkatkan penjualan dan juga mengendalikan resiko kreditnya. Nah, kalau kredit itu terlalu longgar, memang penjualan bisa naik, tapi resikonya itu adalah banyaknya piutang yang tidak tertagih. Nah, sebaliknya kalau kreditnya terlalu ketat, resiko itu bisa ditekan, tetapi perusahaan bisa kehilangan pelanggannya. Nah, risiko utama pada piutang itu meliputi gagal bayar, keterlambatan pembayaran, serta tingginya biaya penagihan. Nah, oleh karena itu, tujuan utama dari pengelolaan piutang itu adalah menjaga kelancaran arus kas dan juga memastikan penagihan itu berjalan dengan efektif. Kemudian dari sisi utang, itu fokus utamanya itu adalah untuk mengatur arus kas itu keluar dan juga menjaga hubungan yang baik dengan pemasoknya. Nah, menunda pembayaran memang bisa membantu menjaga kas dalam jangka pendek, tapi jika terlalu sering terlambat, hal ini tuh bisa merusak hubungan dengan pemasok dan juga bahkan menghilangkan kesempatan mendapatkan diskon. Nah, selain itu juga ada juga resiko seperti pembayaran yang tidak sah, pembayaran ganda, ataupun vendor yang fiktif. Nah, untuk utang pinjaman, resikonya itu mencakup perubahan suku bunga dan juga pelanggaran perjanjian kredit ataupun covenant, yang dimana jadinya tujuan dari pengelolaan utang ini itu adalah untuk memastikan semua pembayaran itu dilakukan secara tepat waktu, sah, dan juga efisien. Oke, baik, yang selanjutnya ini berfokus terhadap resiko kredit, khususnya pada piutang tak tertagih, yang dimana resiko kredit ini itu adalah resiko kerugian yang terjadi karena pelanggan itu gagal membayar kewajibannya. Nah, jadi resiko ini itu sangat penting karena bisa langsung menurunkan probabilitas dan juga mengganggu arus kas ke perusahaan. Nah, jadi ada beberapa sumber resiko kredit di sini. Yang pertama ada resiko dari pelanggan tertentu, yang misalnya seperti pelanggan itu mengalami kesulitan keuangan ataupun bahkan bangkrut. Lalu yang kedua di sini ada resiko konsentrasi, yang dimana ini ketika perusahaan terlalu bergantung pada sedikit pelanggan besar, jadi jika salah satu gagal bayar, dampaknya akan besar. Lalu yang ketiga ada resiko ekonomi makro, misalnya itu seperti resesi yang dapat meningkatkan kemungkinan gagal bayar dari banyak pelanggan sekaligus. Nah, jadi untuk mengelola resiko tersebut, perusahaan itu perlu menerapkan manajemen resiko kredit, yang dimana ada dua pendekatan utamanya. Yang pertama itu ada pengendalian preventif, yaitu dengan melakukan seleksi pelanggan dan juga memberikan kredit secara hati-hati. Lalu yang kedua ada pengendalian detektif ataupun korektif, misalnya seperti melakukan pemantauan piutang secara rutin dan juga melakukan penagihan dengan cepat jika terjadi keterlambatan. Nah, jadi tujuan akhirnya itu adalah untuk meningkatkan penjualan, tetapi tetap meminimalkan kerugian akibat dari piutang yang tidak tertagih tersebut. Baik, saya akan menjelaskan terkait subbab 12.1.2 terkait risiko tingkat bunga dan utang jangka panjang. Risiko tingkat bunga merupakan salah satu bentuk risiko pasar yang secara langsung memengaruhi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki utang jangka panjang dengan suku bunga mengambang ataupun floating rate. Risiko ini muncul ketika terjadi kenaikan suku bunga di pasar yang menyebabkan beban bunga perusahaan juga ikut meningkat. Dampaknya tidak hanya pada kenaikan biaya, tetapi juga dapat menurunkan laba bersih serta mengurangi arus kas yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Perusahaan sendiri menghadapi risiko dengan dua kondisi utama. Yang pertama, utang dengan suku bunga mengambang, di mana dalam jenis utang ini, suku bunga akan disesuaikan secara berkala mengikuti suku bunga acuan pasar. Maka ketika suku bunga acuan meningkat, maka beban bunga perusahaan juga akan meningkat secara otomatis. Sebagai contoh saja, semisal suatu perusahaan itu memiliki pinjaman dengan acuan suku bunga tertentu, maka setiap kenaikan suku bunga acuan akan langsung meningkatkan total bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ini. Yang kedua adalah resiko yang muncul pada saat perusahaan menerbitkan utang baru ataupun melakukan refinancing. Pada kondisi ini, perusahaan harus mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada saat itu. Jika suku bunga sedang tinggi, maka biasanya biaya pendanaan itu menjadi lebih mahal.
Karena itu, untuk mengelola risiko tingkat bunga, perusahaan itu dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu menganalisis struktur utang, yaitu dengan mengatur komposisi antara utang dengan bunga tetap dan juga bunga mengambang agar lebih seimbang. Yang kedua, mereka dapat melakukan lindung nilai ataupun hedging. Misalnya dengan menggunakan instrumen derivatif seperti interest rate swap yang memungkinkan perusahaan ini mengubah bunga mengambang itu menjadi bunga yang tetap. Yang ketiga itu adalah manajemen jatuh tempo utang, yaitu dengan mengatur jadwal pelunasan utang agar tidak terkonsentrasi pada satu periode tertentu sehingga menghindari resiko refinancing pada saat suku bunga tinggi. Nah, dalam hal ini pengawasan dari manajemen puncak dan dewan direksi itu sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan utang yang diambil oleh perusahaan ini sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima oleh perusahaan ataupun sesuai dengan risk tolerance dan risk appetite dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait 12.1.3 terkait resiko kecurangan pada utang usaha ataupun vendor fiktif. Resiko ini merupakan resiko operasional yang cukup serius karena dapat menyebabkan perusahaan mengeluarkan kas untuk transaksi yang sebenarnya tidak sah. Salah satu bentuk kecurangan yang paling umum adalah skema vendor fiktif, yaitu ketika seorang karyawan itu menciptakan perusahaan palsu dan memanfaatkannya untuk menerima pembayaran dari suatu perusahaan. Nah, skema ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pelaku itu akan membuat vendor fiktif, yaitu entitas palsu yang dilengkapi dengan nama perusahaan dan rekening bank yang dikuasai sendiri. Kedua, vendor tersebut dimasukkan ke dalam sistem perusahaan sebagai vendor resmi. Biasanya ini karena lemahnya pengendalian internal sehingga ini bisa terjustifikasi ataupun masuk ke dalam sistem dari perusahaan tersebut. Ketiga, pelaku membuat faktur palsu atas barang ataupun jasa yang sebenarnya tidak pernah ada. Nah, setelah itu, pelaku itu akan melakukan step keempat, yaitu faktur tersebut diproses dan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga dana mengalir ke rekening pelaku. Kecurangan ini memang sering terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal, seperti tidak adanya segregasi tugas, lemahnya pengawasan terhadap vendor, serta tidak adanya verifikasi independen. Sebagai contoh saja, seorang karyawan itu bisa aja memiliki akses untuk menambahkan vendor, sekaligus menyetujui pembayaran dengan mudah melakukan manipulasi yang tidak terdeteksi. Karena itu, untuk memitigasi risiko ini diperlukan beberapa jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, seperti pemisahan tugas tadi yang jelas antara fungsi pengadaan, penerimaan, dan pembayaran, serta adanya persetujuan yang berlapis dalam penambahan vendor baru. Yang kedua, pengendalian detektif, yaitu melalui analisis data untuk mendeteksi adanya anomali, seperti vendor ataupun alamat yang sama. Ketiga, itu adalah pengendalian korektif seperti investigasi internal dan tindakan hukum terhadap pelaku jika memang kecurangan ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke bab 12.1.2 terkait risk register manajemen piutang usaha. Risk register merupakan alat yang kita gunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko secara sistematis, khususnya resiko yang berkaitan dengan konversi penjualan menjadi kas. Manajemen piutang sendiri merupakan salah satu metode yang memang harus diasumsikan dan diimplementasikan secara efektif. Kenapa? Karena manajemen piutang usaha yang efektif sangat penting karena berhubungan langsung dengan arus kas perusahaan. Jika piutang ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat terjadi keterlambatan penerimaan kas ataupun bahkan kerugian akibat piutang yang tidak tertagih. Nah, risk register dalam konteks ini mencakup seluruh tahapan siklus piutang, mulai dari penerbitan faktur hingga penerimaan pembayaran. Adapun beberapa resiko utama dalam manajemen piutang usaha antara lain seperti yang pertama, penundaan penerbitan faktur yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penagihan dan dapat memperpanjang siklus dari konversi kas sendiri. Yang kedua, yaitu overstatement piutang, yaitu kondisi di mana piutang itu dicatat lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya, sehingga akhirnya laporan keuangan itu tidak akurat. Yang ketiga, resiko kredit pelanggan, yaitu kemungkinan pelanggan ini tidak mampu membayar kewajibannya yang dapat menyebabkan piutang tak tertagih ini meningkat. Nah, setiap resiko dalam risk register biasanya didokumentasikan mencakup dengan deskripsi resiko, penyebab, dampak, pengendalian yang ada, tingkat resiko, serta rencana mitigasi. Sebagai contoh saja, untuk resiko keterlambatan penerbitan faktur, penyebab
Penyebabnya itu bisa karena proses yang manual. Dampaknya akhirnya keterlambatan arus kas dan mitigasinya adalah dengan melakukan otomatisasi sistem penagihan. Dengan adanya risk register ini, pengelolaan piutang itu tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi bagian dari manajemen risiko yang proaktif, agar dapat memantau risiko secara berkelanjutan dan mengambil tindakan sebelum risiko tersebut mengembang menjadi masalah yang besar. Oke, jadi tahapan siklus risk register piutang ini identifikasi risiko yang pertama adalah penundaan penerbitan faktur. Jadi penundaan penerbitan faktur itu merupakan risiko operasional yang secara langsung memperpanjang siklus konversi kas. Jadi setiap hari penundaan dalam mengirimkan faktur setelah barang dikirim atau jasa diberikan adalah 1 hari penundaan dalam memulai jam periode pembayaran pelanggan. Risiko ini tuh sering dianggap sepele, padahal dapat memiliki dampak kumulatif yang signifikan terhadap likuiditas perusahaan. Nah, gambar di sini merupakan contoh entry risk register untuk risiko penundaan penerbitan faktur yang berisikan ID risiko, deskripsi risiko yang berisikan sebab risiko serta dampaknya, kategori risiko, pemilik risiko, penilaian inheren, pengendalian yang ada, penilaian residual, rencana perlakuan, serta penanggung jawab. Nah, entry ini tuh menunjukkan bagaimana sebuah risiko itu yang tampaknya bersifat administratif dapat memiliki dampak keuangan yang nyata. Dan identifikasi risiko yang kedua merupakan overstatement piutang. Nah, risiko overstatement piutang ini merupakan risiko pelaporan keuangan di mana saldo piutang di neraca itu disajikan lebih tinggi dari jumlah bersih yang diperkirakan dapat ditagih. Hal ini dapat terjadi baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Risiko ini tuh sangat signifikan karena secara langsung itu menggelembungkan nilai aset dan menyesatkan investor mengenai kualitas aset lancar perusahaan. Nah, gambar di sini merupakan contoh entry risk register untuk risiko overstatement piutang. Nah, risiko ini dinilai tetap tinggi bahkan setelah pengendalian yang ada karena sifatnya itu sangat bergantung pada estimasi dan pertimbangan manajemen yang rentan terhadap bias. Oleh karena itu, rencana perlakuan itu berfokus pada peningkatan tingkat pengawasan independen dari komite audit yang merupakan pengendalian tata kelola tingkat tinggi untuk melawan potensi bias manajemen. Perkenalkan, nama saya adalah Safira dan NPM Mahir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko atau kegagalan verifikasi kredit pelanggan. Nah, risiko kegagalan verifikasi kredit pelanggan atau AR strip 003, yaitu risiko ini terjadi karena perusahaan tidak mengecek kelayakan kredit pelanggan sebelum memberikan kredit. Nah, akhirnya tuh banyak piutang yang tidak tertagih. Nah, selanjutnya ada risiko kegagalan verifikasi kredit penyebabnya. Jadi penyebabnya kegagalan itu tuh ada 2, tidak ada SOP dan terlalu fokus penjualan. Dan yang kedua ada kredit diberi tanpa pengecekan. Nah, dampak dari ini tuh adalah piutangnya tuh nggak tertagih dan kerugian perusahaan. Tingkat risikonya itu sering atau 4, dikali moderat 3. Jadi tinggi pengendalian. Yang selanjutnya ada formulir kredit sederhana, itu adalah kurang efektif. Nah, terus ada solusinya. Solusinya gimana? Yang pertama, pisahkan fungsi kredit dan penjualan, wajib cek riwayat kredit, dan yang terakhir ada training staff. Nah, kesimpulannya itu jadi perlu sistem kredit yang lebih ketat agar menghindari kerugian. Untuk slide selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang mitigasi risiko pengendalian piutang dan penagihan, dan sebelahnya ada pengendalian preventif dalam piutang. Nah, kita jelasin yang mitigasi risiko atau pengendalian piutang dan penagihan. Nah, mitigasi risiko itu dilakukan melalui 3 pengendalian. Yang pertama ada preventif, yaitu pengecekan kredit sebelum penjualan. Yang kedua ada detektif, monitoring lewat analisis umur piutang, dan korektif, penagihan bertahap untuk piutang bacot. Nah, terus ada juga contohnya, yaitu perusahaan distributor menerapkan pengecekan pelanggan baru, memantau piutang setiap minggu, dan melakukan penagihan mulai dari telepon hingga pihak ketiga jika terlambat. Dengan cara ini, risiko kerugian dapat ditekan dan piutang lebih terkontrol. Nah, selanjutnya ada pengendalian preventif dalam piutang. Dilakukan melalui kebijakan pemberian kredit yang jelas dan konsisten untuk menentukan pelanggan yang layak diberi
kredit. Kebijakan ini mencakup standar kredit, analisisnya 5C, syarat kredit seperti jangka waktu pembayaran, batas kredit, serta prosedur verifikasi data pelanggan. Nah, ada contohnya yaitu perusahaan hanya memberikan kredit kepada pelanggan yang lolos analisis keuangan dan menetapkan batas maksimal kredit tertentu dengan menerapkan yang disiplin dan fungsi kredit yang terpisah dari penjualan. Risiko piutang bermasalah dapat dicegah sejak awal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada pengendalian detektif, konfirmasi piutang eksternal. Konfirmasi piutang adalah prosedur audit detektif yang melibatkan komunikasi tertulis langsung antara auditor dengan pihak ketiga atau pelanggan untuk memverifikasi keberadaan, akurasi, dan kelengkapan saldo piutang. Di sini ada dua jenis konfirmasi. Yang pertama ada konfirmasi positif, yaitu pelanggan diminta merespon dalam segala situasi, baik setuju maupun tidak setuju dengan saldo, dan memberikan bukti yang lebih andal. Lalu yang kedua ada konfirmasi negatif. Di sini pelanggan itu hanya merespon jika tidak setuju dengan saldo. Biasanya digunakan jika risiko dinilai rendah dan terdiri dari banyak akun kecil. Lalu selanjutnya ada salah saji yang dapat dideteksi. Yang pertama ada piutang fiktif, yaitu penjualan yang tidak pernah terjadi atau pelanggan yang tidak ada. Lalu ada ketidakakuratan, yaitu selisih karena sengketa harga, barang retur atau pembayaran yang belum dicatat. Lalu ada masalah cut-off atau perbedaan saldo akibat waktu pengiriman barang di akhir tahun. Dan yang terakhir ada skema lapping, yaitu penggelapan kas yang ditutupi dengan tidak mencatat pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada pengendalian korektif, analisis umur piutang atau aging. Analisis umur piutang adalah laporan yang mengklasifikasikan saldo piutang berdasarkan lamanya waktu sejak tanggal jatuh tempo. Laporan ini berfungsi ganda sebagai pengendalian detektif dan pemicu untuk pengendalian korektif. Sebagai pengendalian detektif, yang pertama kita harus mengidentifikasi pelanggan. Mengidentifikasi pelanggan yang lambat membayar dengan melihat pergeseran saldo ke kategori umur yang lebih tua. Lalu ada potensi skenta, yaitu menunjukkan adanya masalah pada faktur atau kualitas produk jika terdapat saldo besar yang sudah lama jatuh tempo dari pelanggan yang biasanya tepat waktu. Lalu ada peringatan dini, yaitu mendeteksi tren yang memburuk melalui peningkatan persentase piutang pada kategori umur tua dari bulan ke bulan sebagai sinyal meningkatnya masalah kredit. Selanjutnya ada sebagai pemicu pengendalian korektif. Yang pertama ada fokus penagihan, mengarahkan tim penagihan untuk memprioritaskan saldo yang paling besar dan paling lama menunggak karena memiliki risiko tertinggi. Lalu ada estimasi kerugian, yaitu menjadi input utama untuk mengevaluasi kecukupan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan probabilitas tidak tertagihnya piutang yang semakin tua. Lalu yang terakhir ada penghapusan piutang, yaitu menjadi dasar formal untuk melakukan penghapusan piutang setelah semua upaya penagihan pada kategori umur tertua, misalnya lebih dari 180 hari dinyatakan gagal. Selanjutnya ada risk register manajemen utang usaha dan pinjaman. Risiko operasional dan kecurangannya, yaitu pembayaran ganda meskipun tampak kecil, jika terjadi berulang kali dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Lalu ada utang yang tidak dicatat, yaitu risiko berbahaya yang dapat menyembunyikan gambaran sebenarnya dari total kewajiban perusahaan. Lalu ada vendor fiktif, yaitu risiko pembayaran kepada pihak yang tidak sah atau tidak ada. Lalu ada risiko manajemen pinjaman, yaitu pelanggan kovenan, yaitu pelanggan terhadap syarat perjanjian pinjaman baik finansial maupun non-finansial sangat kritis karena dapat memberi hak kepada pemberi pinjaman untuk menuntut pelunasan segera yang berpotensi memicu krisis likuiditas. Selanjutnya di sini ada identifikasi risiko dari pembayaran berganda atau double payment. Pembayaran berganda atau double payment itu merupakan risiko operasional yang dia skalanya itu sering terjadi, di mana perusahaan ini itu dia membayar dengan faktur yang sama kepada satu pemasok lebih dari satu kali, mungkin 2 kali atau 3 kali, tapi mungkin lebih seringnya kayak 2 kali ya. Nah, karena meskipun dari risiko berganda atau double payment ini disebabkannya
lebih sering atau lebih umum oleh manusia atau kesalahan sistem, tapi dampaknya itu bisa menyebabkan kerugian kas yang cukup signifikan dan juga buang-buang waktu untuk mencoba mendapatkan kembali dana atau pembayaran yang sudah terlanjur dibayarkan. Nah, kemudian di sini ada tabel entry risk register untuk pembayaran berganda. Di sini ada 2 kolom tabel. Yang pertama ada elemen risk register dan yang kedua ada deskripsi. Untuk baris yang pertama di sini ada ID risiko. ID risikonya itu AP001, itu menggambarkan atau mendeskripsikan accounts payable atau akun utang 001. Kemudian untuk deskripsi risikonya itu sebabnya dari adanya risiko itu yakni kegagalan dalam membatalkan faktur dan juga dokumen pendukung setelah dibayar, atau mungkin ada kelemahan sistem akuntansi untuk mendeteksi nomor faktur yang duplikat. Kemudian untuk risikonya ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, menyebabkan faktur yang sama itu diproses lebih dari 1 kali ke satu pemasok yang sama juga. Nah, dampaknya tadi juga sudah saya sebutkan, bisa menyebabkan atau mengakibatkan kerugian kas, kemudian overstatement biaya atau kelebihan pengungkapan biaya, dan juga menimbulkan hubungan yang buruk dengan pemasok jika adanya permintaan pengembalian dana. Kemudian untuk kategori risikonya masuk ke kategori operasional dan juga finansial. Untuk memilih risikonya dimiliki oleh manajer utang usaha. Untuk dari risiko inherent atau penilaian inherent itu skor probabilitasnya kemungkinan terjadinya itu sedang atau skala 3. Kemudian dampaknya itu minor atau skala 2, dan tingkat risikonya itu termasuk sedang. Nah, untuk pengendalian yang ada itu sudah diterapkan dari staf utang usaha akan secara manual memeriksa dari dokumen historis riwayat pembayaran vendor sebelum adanya pemrosesan faktur. Kemudian di sini ada penilaian residual. Untuk skala probabilitasnya di skala 3, kemungkinan masih terjadi, dan untuk dampaknya itu minor atau di skala 2, dan tingkat risikonya sedang. Nah, ini membuktikan bahwa dari pengendalian yang ada itu tidak cukup efektif untuk menangani risiko yang muncul dalam perusahaan. Nah, untuk rencana perlakuannya yakni mengimplementasikan prosedur pembatalan dokumen dengan menancapkan stempel lunas pada setiap faktur dan juga dokumen pendukung setelah cek itu diterbitkan. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasikan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk secara otomatis akan memblokir entry nomor faktur yang sama di dalam vendor yang sama. Nah, untuk menanggung jawabnya tadi sama, yakni manajer utang usaha atau manajer IT atau TI. Kemudian di sini ada identifikasi risiko pada utang yang tidak dicatat atau unrecorded liabilities. Nah, risiko ini itu risiko pelaporan keuangan di mana perusahaan ini dia punya kewajiban kepada pemasok atau distributor, tapi kewajiban tersebut itu tidak dicatat sampai akhir periode di dalam laporan keuangan. Nah, umumnya risiko ini bisa terjadi karena adanya kesalahan cut off atau pisah batas. Jadi yang harusnya itu masuk dalam periode misal 2021 pembayaran utangnya itu malah masuk di periode 2022. Jadi dia itu nggak nyadar kalau misal itu harusnya masuk periode 2021. Makanya piutangnya tuh masih utangnya tuh belum terbayarkan ke pemasok atau ke pihak lain. Nah, konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan itu bisa menyebabkan understatement atau penyajian nominal yang terlalu rendah pada akun utang usaha dan juga biaya. Padahal harusnya kan dia dicatat dalam periode berjalan, tapi dia malah dicatat dalam periode selanjutnya, yang secara artifisial akan menggelembungkan atau menaikkan laba dan juga rasio aset lancar. Nah, di sini ada contoh tabelnya entry risk register pada utang risiko
risiko utang yang tidak dicatat. Di sini juga sama, ada 2 kolom. Ada kolom elemen risk register dan juga kolom deskripsi. Nah, untuk baris pertama itu ada ID risikonya IP002 atau account payable 002. Risiko yang kedua, deskripsi risikonya itu sebab risikonya yakni adanya penundaan dalam penerimaan atau pemrosesan faktur dari pemasok di sekitar akhir periode, dan juga adanya kegagalan untuk melakukan akrual atas barang dan jasa yang telah diterima tapi belum juga ditagih. Nah, risiko yang bisa disebabkan dari sebab tersebut itu menyebabkan utang yang sah itu tidak tercatat pada periode yang benar. Kemudian dampak yang dihasilkan atau timbul itu bisa mengakibatkan understatement dari liabilitas dan juga biaya dan overstatement pada laba bersih, dan juga dari laporan keuangannya sendiri itu tidak sesuai dengan prinsip akrual atau akrual basis. Kemudian di sini ada kategori risikonya masuk dalam pelaporan keuangan dan juga kepatuhan. Untuk milik risikonya itu di controller, dan untuk penilaian inherentnya sendiri kemungkinan terjadi atau probabilitasnya itu mungkin atau skala 3. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari risiko inherent itu juga moderat atau skala 3. Dan untuk tingkat risikonya itu digolongkan sebagai kategori sedang. Untuk pengendalian yang udah ada itu ada proses penutupan buku bulanan standar. Dan untuk penilaian residualnya itu masih sama seperti penilaian inherent, probabilitasnya itu kemungkinan skala 3, dan juga dampaknya itu kemungkinan skala 3. Dampaknya juga skala 3 yakni moderat, dan tingkat risikonya masih sedang. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa penanganan yang sudah dilakukan itu tidak cukup untuk mengatasi atau meminimalkan risiko yang muncul dalam perusahaan. Kemudian untuk rencana perlakuannya itu yang pertama mengimplementasikan prosedur cut off pada akhir periode dengan cara yang formal, termasuk dalam peninjauan semua laporan penerimaan barang, faktur dari beberapa hari sebelum dan juga sesudah akhir periode untuk memastikan bahwa faktur-faktur pada periode tersebut itu sudah diterima dan juga sudah dicatat. Kemudian yang kedua mewajibkan dari semua departemen untuk menyerahkan daftar akrual untuk jasa yang telah diterima tapi belum ditagih. Nah, untuk penanggung jawab dalam risiko ini yakni manajer akuntansi. Nah, contoh kasus risiko ini menjadi perhatian auditor eksternal karena dia ini melakukan pencarian atau prosedur dalam pencarian utang yang tidak tercatat. Ini melibatkan dari pengujian pembayaran yang dilakukan setelah akhir tahun untuk melihat apakah pembayaran tersebut itu masuk dalam kewajiban yang sudah ada pada akhir tahun atau setelah akhir tahun. Baik, selanjutnya masuk ke materi identifikasi risiko pelanggaran kovenan pinjaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Lambang dan NPM akhir 156. Jadi mulai dari definisi risiko pelanggaran kovenan pinjaman, yaitu risiko kepatuhan dan keuangan yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat parah. Nah, kovenan sendiri yaitu persyaratan dari pemberian pinjaman, yaitu bank atau pemegang obligasi kepada peminjam sebagai syarat dalam perjanjian pinjaman. Nah, pelanggaran kovenan itu dapat memicu klausa gagal bayar yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menuntut pelunasan segera seluruh sisa pinjaman. Baik, selanjutnya masuk ke materi mitigasi risiko pengendalian utang dan pembayaran. Jadi mitigasi risiko dalam siklus utang dan pembayaran itu berpusat pada memastikan bahwa perusahaan hanya membayar untuk barang dan jasa yang benar-benar dipesan, diterima, dan ditagih dengan benar. Nah, karena itu diperlukan pengendalian yang kuat selama prosesnya. Seperti di siklus pendapatan, di mana pendekatan pertahanan berlapis yang menggabungkan pengendalian preventif, strategik, dan korektif itu merupakan yang paling efektif.
Nah, pengendalian preventif sendiri yaitu kunci untuk mencegah pengeluaran kas yang tidak sah sejak awal, di mana pengendalian preventif yang paling kuat dan terkenal di area siklus pendapatan ini yaitu prosedur pencocokan tiga arah yang merupakan fondasi dari pemrosesan utang usaha yang andal. Nah, pengendalian yang termasuk pengendalian preventif lainnya yaitu pemisahan tugas yang ketat dan pengendalian yang kuat atas file induk dari vendor. Kemudian ada pengendalian detektif yang berfungsi untuk menangkap kesalahan atau penyimpangan yang mungkin telah lolos dari pengendalian preventif. Di mana yang paling fundamental itu merupakan rekonsiliasi laporan bank, yaitu dengan membandingkan catatan kas perusahaan dengan laporan dari pihak ketiga yang independen, yaitu bank, di mana berbagai jenis transaksi yang tidak sah atau tidak tercatat itu dapat teridentifikasi. Juga ada juga pengendalian detektif yang berupa tinjauan laporan pengeluaran oleh manajer dan analisis data untuk mencari pembayaran duplikat. Kemudian ada pengendalian korektif yang berfokus pada penanganan masalah setelah terdeteksi dan pada situasi di mana perusahaan itu menghadapi kesulitan keuangan. Nah, dalam konteks utang pinjaman, kemampuan untuk secara proaktif melakukan negosiasi ulang syarat utang dengan pemberi pinjaman sebelum terjadi gagal bayar merupakan pengendalian korektif yang paling strategis, di mana ini itu dapat membantu perusahaan untuk melewati periode kesulitan likuiditas tanpa harus masuk ke dalam proses kebangkrutan. Nah, jadi dengan mengimplementasikan kombinasi dari pengendalian ini, yaitu perusahaan dapat secara signifikan mengurangi exposure terhadap risiko kerugian kas akibat kesalahan atau kecurangan dan menjaga kesehatan hubungan mereka dengan para kreditor. Pengendalian preventif untuk prosedur tiga arah. Jadi prosedur pengendalian untuk memverifikasi validitas dan akurasi faktur pemasok sebelum disetujui untuk dibayar. Nah, di sini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan hanya membayar barang yang benar-benar diterima dan mencegah pembayaran faktur fiktif, harga yang salah, ataupun barang yang tidak pernah sampai. Untuk dokumen utamanya sendiri ada 3, yakni dokumen PO, laporan penerimaan barang, dan faktur pemasok. Untuk pesanan pembelian atau PO, itu merupakan otorisasi pembelian dengan jumlah dan harga yang disepakati. Sedangkan untuk laporan penerimaan barang merupakan bukti fisik bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik. Dan yang terakhir, faktur pemasok, yakni dokumen permintaan pembayaran dari vendor. Nah, kemudian kita masuk ke pengendalian detektif untuk rekonsiliasi laporan bank. Nah, rekonsiliasi laporan bank ialah membandingkan saldo kas menurut catatan internal perusahaan dengan saldo menurut laporan bank. Fungsi deteksi yang pertama mengungkapkan cek tidak sah atau penipuan cek. Yang kedua, mendeteksi skema lapping atau penahanan kas. Yang ketiga, memastikan saldo kas di neraca akurat. Penyebab perbedaan saldo. Yang pertama, deposits in transit, yakni setoran yang belum diproses bank. Kemudian ada outstanding checks atau cek yang sudah diterbitkan tapi ternyata belum dicairkan. Dan yang terakhir adalah biaya administrasi bank atau pendapatan bunga. Selanjutnya pengendalian korektif, negosiasi ulang dengan syarat utang. Nah, tindakan korektif yang diambil perusahaan saat menghadapi krisis kredit atau likuiditas untuk memodifikasi perjanjian utang yang ada. Tujuan utamanya yakni mencegah terjadinya gagal bayar, kemudian memberikan ruang bernapas bagi perusahaan untuk memulihkan kesehatan keuangan, dan yang terakhir menghindari konsekuensi hukum atau kebangkrutan. Nah, bentuk-bentuk negosiasi ulang sendiri itu ada 5, yakni perpanjangan jatuh tempo, yakni menggeser tanggal pelunasan ke masa depan agar beban pembayaran pokok tahun berjalan itu berkurang. Kemudian ada pengurangan suku bunga, yakni menurunkan persentase bunga secara permanen untuk mengurangi beban biaya bunga secara signifikan. Yang ketiga ada masa tenggang atau yang bisa disebut sebagai grace period, yakni penundaan sementara pembayaran pokok atau bunga selama periode tertentu hingga arus kas perusahaan stabil. Yang keempat, konversi utang menjadi saham atau debt for equity swap. Di sini mengubah kewajiban utang menjadi kepemilikan saham.
sehingga beban utang hilang, namun kepemilikan dari pemilik lama tersebut itu tertelusuri. Dan yang terakhir, pelepasan janji, yakni meminta keringanan kepada pemberi pinjaman agar tidak memberikan sanksi atas pelanggaran syarat-syarat teknis yang sudah terjadi. Untuk kunci keberhasilannya sendiri, yakni ada pada proaktif dan transparansi kepada kreditur sebelum krisis likuiditas penuh terjadi.